Halo Bu Lucy, apa kabarnya hari ini? Halo Pak Saipullah, Alhamdulillah saya sehat. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Saya dengar Bu Lucy ada perlu dengan saya atau ada yang bisa diobrolkan dengan saya. Itu tentang apa ya Bu Lucy ya? Iya Pak, saya sedang bingung nih Pak. Soalnya Bapak tahu sendiri ya, saya itu kan ngajar anak SMP kelas 7. Yang mana anak SMP itu kan tidak jauh berbeda sifat dan karakternya dengan anak SD. Bapak sendiri kan ngajar anak SD kelas 6 kan? Nah, makanya saya ingin mengobrol sama Bapak. Di mana nih saat belajar itu Pak, saya mengamati kalau murid-murid saya ini yang kelas 7 tingkat motivasi belajarnya itu rendah Pak, terutama anak-anak laki-laki. Oh baik. Jadi intinya Ibu ingin berdialog tentang motivasi siswa ya, murid Ibu khususnya laki-laki. Sebelum kita bahas, menurut Ibu motivasi rendah itu seperti apa ya Bu ya? Iya Pak, motivasi yang rendah di murid-murid saya itu adalah ketika mereka banyak yang tidak mengerjakan PR. Lalu kalau lagi belajar pun ketika disuruh menulis banyak sekali alasannya. Ada yang tidak punya pulpen atau ada yang bilang bukunya ketinggalan. Kalau masalah perihal nulis itu kan masih bisa saya kontrol ya Pak ya, karena kejadiannya kan di sekolah. Nah ini yang paling membingungkan bagi saya itu adalah anak laki-laki terutama ini. Banyak sekali mereka yang jarang mengerjakan PR yang saya berikan. Kalau anak perempuan sih tidak ada masalah, Pak. Oh iya. Jadi Ibu secara langsung ingin melakukan perubahan muridnya khususnya laki-lakinya agar tepat dalam melakukan atau membuat mengerjakan PR Bu ya, seperti itu. Iya, Pak, betul. Jadi saya ingin dari obrolan kita ini saya mendapatkan solusi atau pencerahan dari Pak Saipullah. Gimana caranya nih saya bisa meningkatkan kemauan anak laki-laki untuk mau mengerjakan PR di sekolah. Oh iya. Menurut Ibu kondisi seperti apa yang diharapkan agar pembicaraan kita dapat berjalan dengan optimal dan efektif, Bu? Iya Pak, jadi saya menginginkan anak-anak yang laki-laki ini seperti anak perempuan lah di kelas ya. Mereka tuh ya inginnya saya disiplin, tepat waktu, bertanggung jawab mengerjakan PR maupun tugas dari saya di sekolah maupun di rumah. Jika Ibu melihat kondisi murid Ibu seperti itu, Ibu bisa menyebutkan nggak kalau misalnya dari angka 1 sampai 10 kondisi keadaan murid seperti tadi dalam kondisi angka berapa Bu? Jika saya amati dan saya rasakan saat ini kelas saya itu sedang berada pada posisi 6. Posisi 6. Karena ya memang mungkin karena ada faktor lainnya anak-anak itu kenapa bisa tidak mengerjakan tugas. Dan saya ingin mereka dari posisi 6 meningkat ke posisi 8. Ya, angka 8 itu menurut saya udah cukup baik karena
Di SMP kan mata pelajarannya itu ada 11 ya Pak ya. Jadi kadang anak-anak juga suka mengeluh banyak PR. Jadi menurut saya dari angka 6 meningkat ke angka 8 itu sudah cukup baik. Ya, betul. Tadi Ibu menceritakan tentang faktor penyebab ya, diantaranya banyak PR dari guru-guru lain gitu. Menurut Ibu ada gak faktor penyebab lain yang mengakibatkan anak itu tidak mengerjakan PR, khususnya di pelajaran Ibu? Ya, tentu ada Pak. Jadi setelah saya analisis ya dari anak-anak itu, ternyata kan SMP itu pulang, SMP saya itu kan 6 hari ya, sekolahnya 6 hari, pulangnya itu jam setengah 2. Nah, setelah pulang sekolah itu, anak-anak kebanyakan yang laki-laki nih punya aktivitas lain. Seperti suka main bola, Pak, sampai sore. Lalu main layangan. Habis maghribnya kan lanjut sholat ngaji. Habis itu mereka main HP sampai ada yang begadang. Akhirnya apa? Mereka lupa mengerjakan PR. Bahkan besoknya juga mereka nggak sempat mengerjakan PR ya karena ngantuk. Itu sih faktornya. Ada Ya. nggak yang bisa Ibu lakukan untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab murid terhadap tugasnya yang diberikan oleh guru atau sekolah? Iya Pak, kan saya awalnya berpikir ya apakah saya ini terlalu memberikan beban yang berat, tapi kok saya lihat anak-anak perempuan oke-oke aja ya. Nah, saya juga sudah pernah Pak setiap saya akhir gitu ya, akhir penutup kegiatan pembelajaran, saya selalu mengingatkan anak-anak isi PR-nya dari Ibu, besok kita koreksi bersama-sama, ini akan ada penilaian. Nah, itu sudah sering saya ingatkan seperti itu. Tapi tetap aja, besoknya ada aja terus yang tidak mengerjakan PR. Jadi Ibu sudah mengingatkan murid Ibu ya di akhir-akhir pembelajaran untuk mengerjakan tugas, tapi tidak berjalan dengan maksimal Bu ya. Iya, Lantas belum. ada solusi lain nggak, Bu? Lantas ada solusi lain nggak Bu selain mengingatkan di sekolah? Apa yang akan Ibu lakukan? Iya, sebelumnya sih saya sempat berpikir ya, apa saya buat grup WA khusus pelajaran IPA saja gitu ya. Jadi di dalamnya itu anggotanya adalah murid-murid yang saya ajar. Dari situ saya nanti bisa mengingatkan anak-anak untuk mau atau untuk mengerjakan tugas. Gitu Pak. Untungnya Pak Saifullah mengingatkan. Sebenarnya udah sebelumnya dari dulu juga udah ada kepikiran tapi belum saya realisasikan. Ya betul Bu ya. Jadi nanti Ibu akan membuat grup WA ya dengan anak-anak di mata pelajaran IPA. Lantas ada nggak yang bisa Ibu libatkan supaya maksimal apa yang Ibu lakukan tersebut? Saya bisa ya berkolaborasi bersama dengan orang tua murid ya, karena memang kan di kelas itu yang tidak mengerjakan PR anak laki-lakinya itu beberapa. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan orang tua mereka agar orang tuanya itu di rumah bisa mengawasi dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan PR maupun mengatur waktunya lah. Ibu, dari percakapan tadi menurut saya ide Bu Lucy sangat positif. Secepatnya harus dilakukan. Menurut Bu Lucy kapan nih akan dilakukan kegiatan ini? Ya, sepertinya akan saya mulai lakukan besok ya Pak ya. Mumpung ini ada beberapa waktu lagi nih ke PAS ya. Saya akan mulai melakukannya besok. Membuat grup WA khusus untuk pelajaran IPA. Setelah membuat grup WA, apakah ada kegiatan lain, misalnya harus membuat jadwal atau seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan setelah membuat grup WA tersebut? Oh iya benar. Ya Pak, jadi setelah membuat grup WA, saya akan menulis di agenda kerja
kalau saya akan mengingatkan murid-murid itu mengirim pesan ke murid-murid itu di setiap sore hari, misalkan jam 5 dan malam hari jam 8, supaya mereka itu ingat terhadap tugas mereka. Selain itu, saya juga akan menulis di agenda mengajar saya tugas kelas mana nih yang saya berikan PR. Jadi sebagai membantu saya untuk mengingatkan. Oke Bu, baik Bu. Ibu sudah membuat grup PA, sudah membuat jadwal. Ketika itu sudah dilakukan, Ibu ada gak orang lain atau rekan sejawat yang bisa membantu Ibu agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan konsisten? Ya, ya ada. Tentunya saya nanti akan minta bantuan kepada rekan sejawat saya, khususnya wali kelasnya ya. Nanti saya akan minta tolong kepada wali kelasnya untuk mengingatkan kalau ada PR. Oke, ternyata percakapan kita sangat cair Bu ya. Yang akhirnya kita bingungkan ternyata dapat pencerahan ya. Setelah kita berdialog tadi, menurut Bu Lucy kapan nih kita akan ketemu dan perasaan Bu Lucy seperti apa setelah kita melakukan percakapan tersebut? Iya Pak, benar. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Saifullah ya dari percakapan kita ini. Alhamdulillah saya merasa lebih plong. Tadinya saya tuh bingung, buntu gitu kan harus seperti apa menghadapi anak-anak yang jarang mengerjakan PR. Tapi berkat bantuan Bapak ini saya mendapatkan suatu pencerahan. Terima kasih Pak Saifullah. Saya menarik Bu untuk berdialog lagi dengan Ibu. Bisa jadi saya juga bisa menerapkan pengalaman Ibu di murid saya. Kira-kira kapan kita akan berdialog lagi? Saya ingin menanyakan hasilnya. Kan saya akan Apa? ya. Kan saya akan mulai melakukannya besok ya, hari Selasa. Berarti kita bisa berdialog lagi nanti hari Selasa yang akan datang ya Pak ya? Siap Atau Bu, minggu saya depan? tunggu ya. Terima kasih Siap Bu Bapak, Lucy. terima kasih banyak. Assalamualaikum, halo Pak Ipul. Waalaikumsalam. Halo juga Bu Lucy. Kelihatannya sedang gelisah. Ya, Oh, iya Bu. Saya lagi bingung nih. katanya ada yang mau diobrolin dengan saya. Apa itu Pak? Iya Bu, dari raut wajah saya kan tadi bingung ya, gelisah. Saya ingin ngobrol, berdialog dengan Ibu tentang kondisi siswa saya di kelas yang tidak fokus. Kadang-kadang dia suka mengganggu temannya, sehingga temannya juga ikut tidak fokus Bu ya. Itu yang membuat saya bingung itu Bu. Ini ingin dapat pencerahan dari Ibu seperti apa? Oh, jadi itu yang ingin Bapak bicarakan tentang murid Bapak yang tidak fokus saat belajar dan sering mengganggu temannya yang lain, terutama di jam-jam pelajaran, begitu? Betul Bu. Di jam Iya. terakhir ya Bu ya, yang saya rasakan Bu. Memangnya siswa yang fokus itu menurut Bapak yang seperti apa, Pak? Menurut saya siswa yang fokus itu siswa yang bisa memusatkan pikirannya, bisa memperhatikan apa yang diinstruksikan oleh guru, bisa memahami pembelajaran dengan mudah, dan menghasilkan kondisi kelas yang interaktif, kondisi kelas yang nyaman gitu Bu ya. Itu menurut saya siswa yang fokus seperti itu. Oh ya, saya bisa paham maksud Bapak ya. Pak Ipul, kita ada waktu cuma singkat ya, kurang lebih ada 15 menit. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita ini? Tadi saya ingin mendapatkan pemecahan masalah atau solusi bagaimana mengatasi permasalahan tadi siswa yang tidak fokus serta jam-jam akhir seperti itu Bu. Nah, memangnya kondisi ideal yang Bapak inginkan itu seperti apa, Pak? Kondisi ideal yang saya inginkan siswa fokus dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran Bu ya. Dan dalam pembelajaran terlibat interaktif, siswa mampu bertanya, siswa mampu menjawab apa yang diberikan oleh guru, dan
indikatornya yaitu ketika kita memberikan evaluasi, siswa dapat nilai di atas KKM lah 70 atau 80. Itu kondisi ideal yang saya harapkan, Bu. Ya, jika menurut Bapak kondisi idealnya seperti itu ya, fokus di jam awal sampai jam terakhir, terus anak-anak bisa memahami materi yang Bapak sampaikan, anak-anak bisa merasa nyaman dan tenang saat belajar. Jika itu kondisi 10 nih. Saat ini kondisi Bapak itu pada rentang 1 sampai 10 itu berada di posisi nomor berapa, Pak? Kalau saya amati kondisi siswa saya yaitu pada kondisi sekarang ya pada rentang 6, Bu. Dan saya ingin mengharapkan iya. seperti itu. Apa yang membuat Bapak berpikir kalau Bapak ini sekarang sedang berada di posisi 6? Karena tadi yang saya pikir ketika saya melakukan evaluasi, siswa banyak yang bertanya dan bertanya lagi, ternyata dia belum paham. Kenapa belum paham tadi? Dia tidak fokus, terus hasil evaluasinya rendah, seperti itu, Bu. Jadi lalu Bapak ingin meningkat ke posisi berapa? Saya ingin meningkat ke posisi 8, Bu, seperti itu. Jadi ingin dari 6 ke 8 ya? Nah, tadi Bapak bilang kalau di posisi 6 itu karena mereka itu kurang fokus dan gelisah sehingga berpengaruh terhadap evaluasi ya Pak ya. Memangnya apa sih Pak faktor penyebab kenapa anak-anak ini bisa gelisah di jam-jam akhir pelajaran? Saya juga sudah mengamati, Bu ya. Faktor lain juga terjadi yaitu ternyata murid saya itu setelah pulang dari sekolah SD itu harus ada sekolah madrasah dan waktunya berdekatan. Mungkin itu salah satu membuat mereka gelisah, itu, Bu. Jadi itu ya faktor penyebabnya. Nah, memangnya murid Bapak pulang sekolahnya jam berapa Pak? Dan sekolah madrasah itu masuknya jam berapa? Kalau sesuai dengan jadwal, saya pulangnya itu jam 12:30, Bu. Dan sedangkan madrasah itu masuknya jam 1:15. Tuh. Jadi itu ya yang membuat anak-anak itu gelisah di jam terakhir ya. Saya paham ya, saya sudah memahami maksud kenapa anak-anak itu bisa gelisah. Lalu Bapak sebelumnya sudah mengupayakan apa supaya anak-anak ini bisa fokus semangat belajar walaupun di jam terakhir? Saya pertama yang saya upayakan itu tadi ya pembelajaran yang profesional. Saya sudah menyiapkan RPP, saya sudah menyiapkan media pembelajaran, saya sudah membawa media ajar atau alat peraga. Bahkan ketika saya melihat anak-anak sudah mulai tidak fokus, saya menerapkan ice breaking, permainan agar kembali fokus. Dan saya juga mengingatkan bahwa sekolah itu harus fokus, tapi kurang maksimal, Bu. Jadi anaknya seperti gimana gitu. Seperti itu, Bu. Iya. Segala upaya sudah Bapak lakukan ya, mulai dari merancang pembelajaran yang menyenangkan, ice breaking sudah ya, tapi tetap belum efektif aja ya Pak ya. Apakah ada hal lain yang Bapak ingin lakukan atau rencanakan? Yang ada dalam rencana sekarang yaitu saya mencoba ingin berkolaborasi dengan orang tuanya, mengingatkan kepada orang tuanya untuk membantu bagaimana anaknya bisa fokus dalam belajar, baik di sekolah SD ataupun madrasah, dan membantu bagaimana siswa itu bisa memanajemen waktu dengan baik atau mengatur waktu dengan baik. Oh gitu. Tadi Bapak mau berkolaborasi dengan orang tua. Bentuk kolaborasinya itu seperti apa, Pak? Bentuk kolaborasi yang paling gampang kali ya. Saya akan membuat
grup WA atau sudah terbentuk grup WA, cuma akan saya mengkomunikasikan lebih intens lagi tentang perkembangan anaknya di sekolah, dan saya akan mengingatkan kembali kepada orang tuanya untuk berkolaborasi di grup WA tersebut. Gitu, Bu. Ya, jadi Bapak memanfaatkan grup WA untuk berkolaborasi ya dengan orang tua. Mm-mm. Sepertinya akan menarik nih Pak dilakukan. Kapan Bapak akan memulainya? Saya secepatnya akan saya lakukan karena besok ada kegiatan PGRI libur ya. Hari Rabu akan saya lakukan. Bapak apakah ini apa tuh namanya? Yang namanya manusia kan suka lupa ya Pak ya. Adakah teman yang bisa mengingatkan atau hal lain yang bisa mempermudah Bapak untuk melakukan rencana tersebut agar konsisten dan berkomitmen? Pertama saya sendiri ya akan mengatur waktu dengan baik. Saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk mengingatkan saya apabila terlihat siswa saya tidak fokus, dan saya akan mencatat catatan-catatan sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan refleksi, sebagai bahan penilaian siswa sudah fokus apa belum dalam belajar, untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, Bu. Luar biasa Pak Saifullah. By the way, kita nih ada di penghujung waktu Pak. Apa yang Bapak dapatkan dari dialog kita ini? Yang saya dapatkan, pertama, perasaan saya sudah lega, Bu ya. Ternyata yang saya pikirkan bisa mendapatkan solusi yang mudah dengan berdialog dengan Ibu. Alhamdulillah saya juga senang sekali bisa mengobrol dari Pak Saifullah. Saya juga mendapatkan pengalaman baru ya dari Pak Saifullah untuk bisa nanti saya terapkan. Nah, saya sudah tidak sabar ini ingin menunggu hasil dari rencana yang akan Bapak lakukan. Kira-kira kapan nih Pak kita bisa ngobrol lagi? Kita minggu depan, Bu, kita akan berdialog lagi dan saya akan melaporkan hasil dari diskusi saya. Mudah-mudahan akan berjalan dengan baik. Baik, Bapak terima kasih banyak ya. Saya tunggu kabar dari Bapak, oke? Iya. Saya sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih banyak atas. Oke.